Udah dong. Ini episode awal tahun 2020. 2021. Ya kita tag-nya 2020 sih. Iya, kita tag-nya tanggal berapa nih? 30 ya? Yeah. Tanggal 30. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di tahun baru nanti. Ya, makin banyak orang yang meninggal mungkin ya. Karena COVID. Karena bukannya kita doain ya, tapi akhir-akhir ini tuh case-nya aja yang nambah ada 7.000. Kalau nggak salah tanggal 29 tuh 7.300 ya. Udah gitu sebelumnya 6.000. Jadi rata-ratanya tuh average-nya per hari udah di atas 6.000-an sekarang. Gua nggak tahu sih itu salah siapa. Gua nggak mau menyalahkan siapa-siapa ya. Buat yang denger udah tahu sendiri lah. Salah masyarakat lah kalau kata pemerintah mah. Iya kan, itu kan kalau kata yang di sana ya. Gue menggantikan kata-kata itu menjadi kata-kata yang di sana. Tapi kalau misalnya ngomongin tahun baru, kita bahas tentang yang simpel-simpel dulu deh, resolusi. Gue 2020 tuh ada salah satunya lari misalnya maraton gitu. Ya udah pasti tidak tercapai. Banyak sih nggak tercapai. Jadi gue kayak 2021 mendingan nggak usah ada target lah. Realistis aja ya. Ada sih. Tapi udah dibahas di dari record dan gue males gitu ya. Kan kemarin suka ada yang nanya tuh, sampai ada yang nyariin kan di Twitter kok udah nggak pernah nge-tweet sih, lagi sibuk kayak di real life ya. Kok ekspresinya nggak enak gitu sih anjir. Jadi buat temen-temen nih kalau nanya, karena kok sibuk banget, karena itu mau sukses apa segala macam, lu jangan sedih, jangan kecewa kalau dia jawabannya gue hoki bro. Lah kan bener. Tadi gue udah bilang nih sama Nah, jadi kalau misalnya ada yang denger dari kampus mana gitu ngundang dia jadi pembicara, mendingan pikir 2 kali. Jawabannya pasti gitu. Tapi gue tahu diri kok, gue banyak yang suka ngundang gue itu gue tolak-tolakin. Emang gitu, emang gue udah tahu. Yang gue omongin tuh nggak masuk ke semua orang sih. Iya, bahkan gue aja perlu waktu yang sangat lama untuk menerimanya. Nah jadi kemarin ia dicariin kan di Twitter. Terus ya terus gue bilang iya gue ngejar targetan karena 2021 tuh sebenarnya gue punya target. Iya, adalah ya pokoknya sebuah target. Cuman itu pun sebenarnya baru kepikiran November apa Oktober gitu. Ya pokoknya di ujung-ujung 2020 lah. Iya, baru aja gitu. Maksud gue nggak yang dari ini impulsif aja gitu, kayak wah gue kayak bisa deh. Ya udah gue jadiin target lah sekalian. Nah, dan itu, FYI nih kalau dia udah ngomong kayaknya bisa, udah pasti bisa sih. Iya sih. Mostly yang gue jadiin target tuh kayak udah mungkin tercapai. Karena yang gue lihat dia nih tipikal yang bukan berangan-angan belum ada actionnya. Jadi kayak lu udah halfway there, lu nggak ucapin, lu nggak expose. Bukan kayak orang-orang yang niat lu aja belum kerja aja udah punya target macam-macam, gimana dapat ini gitu kan. Kalau lu tuh tipikal yang ini yang gue lihat ya. Oh, misalnya dia mau beli makanan, duit dia udah 10.000, harga makanannya 15.000, baru tuh dia ngomong tuh, gue kayak pengen dia beli tuh. Gitu. Nah iya kayak gitu sih. Iya kan. Dan itu sebenarnya menurut gue hal yang sangat bagus karena jadinya tuh tidak riak di awal. Betul. Iya kan? Sih. Iya. Kan banyak ya, maksud gue anak-anak zaman sekarang, gue nggak bilang banyak tapi beberapa orang sesimpel gini, gue mau beli PS5 apa Xbox S Series, dibikin pollingnya di Instagram, padahal kalau misalnya kita ngobrol langsung apa segala macam, dia nabung aja belum, duitnya ada aja belum, gitu-gitunya loh. Kalau lu tuh tipikal yang diam, beli nggak ya? Tiba-tiba kalau kita jawab jangan, besoknya beli. Gitu. Nah tapi gue baru kepikiran, ini gue tuh ini ya antitesisnya Mas Boy. Iya, jadi kalau Mas Boy kan mimpi blow on ya. Tapi sebenarnya ini ada yang unik nih. Jadi ada orang-orang, kita nggak akan ngebahas Boy, kita nggak akan ngebahas Boy gitu. Tapi kita akan ngebahas orang-orang yang seperti dia, yang percaya dengan kekuatan pikiran dan kekuatan doa. Gue tapi percaya itu. Iya, tapi bedanya adalah kita belum ngapa-ngapain. Jadi kayak misalnya kayak gue, Mas Boy kan, kalau mungkin yang buat yang baru denger kan, gue punya yang gara-gara Instagram. Jadi kalau misalnya kita lagi nongkrong nih, obrolannya beda sama kayak lo. Misalnya kalau kita lagi nongkrong di warkop gitu ya, ke Jepang yuk, anak gue kuliah di Jepang, anak gue aja masih bayi gitu. Maksudnya hal-hal yang masih jauh banget. Kalau sama Nana tuh bener-bener udah depan mata aja. Terus nge-review apa yang udah kita kerjain, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi
ibaratnya jadi bunglon di sana, gue bisa jadi di sini sih. Nah, justru menurut gue lu lengkap jadinya. Dua approach jadinya. Bener, tapi menurut gue setelah gue menikah dan punya anak, gue harus lebih realistis seperti apa yang lu pikirin. Tapi sayangnya gue lebih sering jadi di otak gue hanya impian saja. Action plan-nya belum tentu ada. Nah sebenarnya kan menurut gue sih sebenarnya frameworknya sama lah. Kalau kayak Mas Boy itu percaya kekuatan pikiran, gue pun begitu sih sebenarnya. Cuma bedanya cara mengaplikasikannya kali ya. Benar. Dan mungkin lebih, ini kalau kita ngomongin tentang resolusi, ini mungkin agak sedikit nyambung gitu. Objektifnya jangan terlalu hal yang langsung kali ya. Maksudnya direct langsung ke lo gitu. Yang jadi si Noel ini pernah bilang yang kebermanfaatan buat banyak orang. Karena to be honest, off the record gue sama Noel pernah whatsappan tentang sebuah hal lah yang menurut gue itu ya menurut semua orang ini sensitif banget lah, duit gitu. Terus gue bilang kan, gimana ya caranya? Jadi di otak gue adalah gimana caranya tabungan gue banyak. Terus waktu itu Noel bilang, apakah dengan duit banyak kebahagiaan lo bisa maksimal? Kenapa nggak kebermanfaatan buat banyak orang? Setelah gue mencoba pelan-pelan walaupun nggak langsung gitu ya, hal-hal sedikit, dan gue nggak akan mungkin cerita gitu yang ujungnya malah orang ngira ria gitu, kerasa satu persatu tuh datang. Iya. Gitu. Yeah. Karena ya itu salah satu value gue sih. Nah tapi kalau misalnya itu kan butuh proses panjang ya. Iya. Ini teman-teman bisa dengerin di podcast sebelumnya nih. Kalau misalnya mau tahu Noel kayak gimana dulu, kan kita pernah ngebahas dulu. Yang mana? Yang pas lu kerja, yang episode yang masalah Gojek apa Grab aja. Ya kan lu cerita lu mau naik Gojek aja, kantor yang ngurusin belum ada mobil. Habis itu gue lupa di episode berapa tuh yang lu bilang mau makan di warteg aja 10.000 lu patokin, yang penting udah bisa dapat kuah sama ayam apa gitu, gue lupa dah. Nah jadi buat yang denger nih, kalau ngelihat orang gak hanya ngelihat kita berdua atau Noel atau gue gitu, ya lihat dulu lah prosesnya, karena banyak banget tuh orang yang silau. Iya kan? Termasuk saya. Kenapa lu senyum-senyum? lu setiap ngomong kan makanya gue bilang yang lu lihat sekarang ini adalah proses bertahun-tahun. Bisa jadi cepet, bisa jadi lama. Misal kayak tadi yang tadi gue, ya ini mungkin agak gak nyambung ya sama yang denger, karena ini ada part-part omongan off the record. Iya. Kayak tadi lu tanya, gue bilang 2018 gue nggak punya duit. Iya. Tapi itu halfway. Iya. Karena sebenarnya yang udah gue build kan dari 2015-16. Iya benar, dan nyambung nih ke resolusi. Jadi kalau menurut gue resolusi itu jangan berpatokan benchmarknya dari orang lain ya. Jadi dari diri sendiri. Kalau gue sih sekarang gitu, karena beberapa tahun belakangan gue ngeliat kayak misalnya siapa nih, kayak ada teman gue gitu. Let's say ada dia bisa punya restoran bla 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 bla. Gue harus bisa kayak dia, tapi perjuangan gue belum seberapa. Jadi kalau misalnya gue boleh ngomong dulu tentang resolusi, gue lebih ke arah realistis dan pengen ningkatin upgrade diri sendiri lah. Nah kan seorang tokoh, gue hampir nyebut nih, kayaknya nggak perlu kita sebut lah ya namanya. Seorang tokoh yang gue idolakan gitu lah ya. Kan pernah bilang investasi terbaik ya ke diri lu sendiri sih. Dan bukan berarti memperbaiki kualitas diri hanya untuk impress ke orang lain. Karena kan kita juga pernah bilang kan, yang pas jadi jomblo benefitnya apa, bisa memperbaiki kualitas diri untuk orang lain nanti, untuk diri sendiri. Gue karena mungkin dari dulu emang motivasi gue nggak pernah untuk impress orang ya. Itu bedanya. Iya. Lu pernah lihat nggak kayak gue ngapain untuk impress orang? Nggak pernah kan? Kayak bahkan gue I don't give a fuck people orang lain berpikir apa. Bahkan orang lain merendahkan gue misalnya kayak lu mah gini-gini, gue kayak gue iyain aja. Lu nggak bisa cari duit misalnya, atau lu bego, lu iya gue bego, gue bisa iyain aja gitu kayak. Karena itu mungkin kenyataan di saat itu ya. Bisa jadi, dan maksud gue kayak buat apa kita, apa ya, menurut gue sih tujuan hidup tuh kayak lu membuat hidup lu bahagia pertama, kedua ya lu bermanfaat buat orang lain, udah. Dan menurut gue masih banyak orang yang berusaha mengupgrade dirinya untuk membahagiakan orang lain. Dalam artian gini, misalnya kayak kos-kosan lu sempit banget apa segala, dia kerja keras demi bisa dapat kosan yang lebih baik biar dipuji sama orang. Nah itu kan maksud gue, kalau orang bilang kos-kosan lu sempit, tapi kalau buat diri lu itu kos-kosan udah nyaman, nah itu dia. Ya udah kan, kayak lu
bilang kontrakan lu kotor El. Ya tapi gue nyaman ya udah lah ya. Iya. Tapi kan dibalik kontrakan kotor itu harganya setahun doang. Anjir. Oke, balik lagi ke resolusi. Kalau dari lu nih, apa nih yang paling dekat yang bisa di-share deh, jangan yang off the record, yang bisa di-share aja dulu. 2 itu gue nggak tahu. Kan ada 2 tadi gue udah bilang sama lu kan. Iya. Yang satu kan harusnya tercapainya tahun depan, tapi ternyata tahun ini gue udah bisa nyicip dikit lah. Iya. Tahun depan ya mungkin salah satunya punya rumah lah, yaitu Ya, mungkin boleh di-share. Punya rumah tapi tanpa KPR. Oh, itu keren sih. Terus salah satunya, tapi ya gue lagi mikir-mikir lagi sekarang, karena kenapa itu bisa muncul di kepala gue, karena bulan November udah kelihatan bahwa oke, ini bisa gue capai. Tunggu deh, apa yang membuat lo kepikiran kayak gue harus udah punya rumah sendiri? Enggak Maksudnya di luar maksudnya keinginan itu apa yang membuat? Ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, motivasinya bukan karena gue butuh, tapi karena uangnya udah menuju ke sana. Oh, jadi lebih ke arah kesiapan finansialnya. Nah, itu yang sekarang membuat gue mikir lagi sebenarnya nih. Sekarang menjelang 2021 gue jadi kayak mikir lagi, apakah emang iya gue udah butuh banget, atau mendingan memang gue keep aja dulu resource yang gue punya, dan itu ini memang buat nanti gitu. Tapi lu tipikal yang bisa menahan hawa nafsu untuk tidak konsumtif ya? Tentu. Kan itu salah satunya tadi kita udah ngomongin sebelum take podcast. Menurut gue banyak hal apa ya, manusia tuh bisa mencapai potensi terbaiknya atau the best version of him or herself gitu dengan cara ya belajar mengendalikan hawa nafsu. Makanya ketika gue kayak misal sekarang nih, wah gue udah mampu nih mau beli, misal let's say ya, gue udah di kondisi bisa beli rumah gitu. Terus gue jadi pengen kayak gue harus beli rumah untuk membuktikan ke orang-orang kalau gue bisa beli rumah. Enggak kayak gitu gue kayak ya udah, gue udah punya cukup nih, misal duitnya sekarang udah cukup, tapi gue nggak beli sekarang, terus gue baru beli nanti, let's say ya ternyata gue baru butuh setelah nikah misalnya, ya gue nggak tahu 27 28 misalnya, terus kayak ya wajar dia beli rumah umur segini udah butuh segala macam, ya gue udah bisa beli sebenarnya dari usia gue sekarang gitu. Tapi Anda tidak mau menyebutkan umur ya? Perlu nggak? Tidak usah sih sebenarnya. Mary Riana tuh $1 juta usia berapa sih? 25 ya? 25. $1 juta tuh berapa ya? 10 M. Nggak mungkin ya, 1 triliun. Nggak Satu nambah 10 M ya. 10 M. Jauh. Maksudnya dia Lebih lebih jauh dia. Lebih beruntung dia berarti. Iya. Apa? Tadi gue mau apa ya? Itu tentang si masalah ya itu balik lagi kan, kayak entah itu yang membuat lu jadi pengen konsumtif atau hawa nafsu. Nih meskipun konsumtif dan hawa nafsu yang kita omongin beda banget nih. Ini masalah rumah anjir. Iya. Mungkin orang konsumtif dan ininya kayak mungkin baju, makanan. Nah, inilah perbedaan yang maksud gue. Ada orang-orang yang di usia, gue bisa bilang di usia muda belum terlalu mikirin itu, sedangkan lo sudah di fase itu. Sebenarnya kalau dibilang, maksud gue ini tuh bukan di fase kayak gue butuh rumah deh, dan gue nggak mikirin ini loh, yuk. Maksud gue, lu udah temenan kita 3 tahun. Ada pernah gue bilang belum. Gue targetin mau beli rumah. Cuman beberapa bulan sebelum ini kan, iya nggak sih? Iya. Dan itu cuma simply karena kayak bisa deh, udah gitu. Jadi bukan hal yang gue targetin banget, gue pikirin banget, enggak gitu. Dan lu kayaknya bukan tipikal orang yang menceritakan apa yang ingin lu capai ke semua orang ya? Enggak. Iya kan? Masih padahal ini kita bahas di podcast. Iya, maksud gue gini, kayak misalnya pertama kali kita ketemu ngobrol, maksudnya ngobrol yang intens, nggak ada tuh istilah, gue kayak mau beli mobil deh, kayak gue mau ngacak ini, tiba-tiba ngapain lu? Pas gue tanya, lu di mana? Gue di Pejaten. Oh, lu udah pindah. Nah, terus udah gitu pas lagi mau lari, oh, lu naik apa? Biasanya naik Gojek. Oh, lu udah ada kendaraan kayak gitu-gitunya loh. Bukan seseorang yang, kan ada ya orang yang ngasih tahu ke orang lain yang itu belum tentu tercapai gitu loh. Iya, apa ya tanggapan gue soal hal-hal itu ya? Sebenarnya sih ketika lu ngomong gitu ya, mungkin nggak apa-apa kali. Maksudnya lu punya goal tertentu lu ngomong, tapi
ya emang bukan, menurut gue sih bukan buat semua orang ya. Maksud dulu gue pernah berpikir bahwa mungkin kalau lu punya tujuan, lu omongin ke orang yang tepat, siapa tahu orang yang tepat itu bisa menyambungkan lu ke hal yang lain yang bisa mempercepat lu mencapai tujuan. Sebenarnya gitu sih. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mikirnya ya udah brute force, kayak ya udah gue omongin ke semua orang aja, random gitu loh. Siapa tahu tiba-tiba tercapai gitu. Tapi kan mungkin itu terjadi, mungkin cara itu bisa berhasil ke beberapa orang yang beruntung. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Kayak kemarin kan ada tuh akun di Twitter ngupload gaji anak SMA, gaji pegawai tapi lulusan SMA. Yang paling tinggi tuh lulusan SMA 150 juta sebulan. Anjir. CEO pengalaman kerja 6 bulan. 0,6 tuh 6/10 ya. 6 bulan apa 0,5 ya dia nulisnya. Iya 6 bulan yang bener 0,5. 6 bulan ya itu 150 juta lulusan SMA. Cuman kan maksud gue, kalau kita asumsikan itu benar, gue kan nggak tahu ya, itu kayak survei kayak di open aja gitu, yang berarti semua orang bisa isi dengan data yang kita nggak tahu valid atau enggak. Itu kan terjadi cuma ke segelintir ya. Iya benar. Gue cek data di BPS, rata-rata itu dia di F&B industrinya. Kenapa jadi aneh banget? Karena coy 2020 F&B 150 juta, lu lulusan SMA pengalaman kerja 6 bulan gitu, kayak ya aneh sih sebenarnya. Bukan berarti gua negatif, cuman kalau ini terjadi ini bener-bener lu tuh hoki banget berarti. Satu dari ratusan juta orang di luar sana. Tahu F&B apa yang survive banget di 2020? Ya mungkin ada, tapi hanya balik lagi yang lu bilang, satu dari sekian. Nah, itu kalau kita asumsiin benar, terus gua lihat data di BPS, kalau nggak salah rata-ratanya di F&B tuh di Jakarta aja itu kalau nggak salah 3,2 apa 2,3 apa 2,2. Enggak di Jakarta, dia nasional langsung deng. Iya 2 jutaan. Jadi itu kan timpang banget berarti kan. Jauh banget sih. Nah, ya makanya cara lo meng-approach goal atau tujuan yang udah lu tentuin tuh menurut gua berbeda-beda caranya. Cuman kita juga harus mengakui bahwa nggak semua orang beruntung. Iya betul. Ya kan, nggak semua, atau bahasa manusianya nggak semua orang punya privilege lah. Tapi kalau lu punya privilege, menurut gua jangan lu sangkal. Jangan kayak ada orang-orang yang kayak, ya gua tahu ada beberapa, mungkin ada beberapa lah yang gua kenal kayak, atau kayak startup. Siapa? Si cewek yang kan Dalmi ininya. Yang kakaknya. Iya kakaknya. Tunggu. Terus kita udah lupa. Lupa lagi anjir. Iya itulah pokoknya. Inje. Iya. Nah kayak si Inje gitu. Gimana ya, menurut gua segimana pun lu menyangkal privilege yang lu punya ya, tapi itu privilege lu gitu. Iya dari bokap tirinya kan. Iya kayak kan. Misal apa ya, misal ada cewek-cewek yang anak yang princess gitu kan, terus kayak gue mau berusaha sendiri, gue nggak mau pakai nama keluarga gue akan buktiin ke bokap nyokap gue bisa gini. Tapi kan secara nggak sadar lu juga menggunakan privilege dari orang tua lu. Walaupun sedikit satu. Kedua ya lu anak mereka gitu loh. Lu mau kemanapun kalau lu udah diketahui itu anak lu tuh anak mereka ya pasti akan dibantu orang kan. Bener, minimal kayak sebut nama aja. Nah terus kayak kenapa sih orang-orang tuh selalu lihat keluarga gue? Iya memang lu itu keluarga lu men, kayak what the fuck, apa sih? Iya. Denial sendiri jadi ujung-ujung. Princess nih nggak jelas, problematik bangsat emang. Oke, sekarang ngomongin 2021. Prediksi lu gimana? Kita ngomongin dari Tar dulu, resolusi lu dong. Gue pokoknya cuma pengen ningkatin kualitas diri gue sendiri aja. Oh, invest ke diri sendiri. Iya, karena balik lagi kayak misalnya ketika kita pernah ngebahas nih, waktu pas ngebahas tentang freelance versus pekerja kantoran. Kan gue dari sudut pandang freelance-nya, kantorannya waktu itu, dan gue pernah jadi freelancer juga. Begitu gue mikir gue harus dapat duit cuan, malah nggak dapat. Tapi ujung-ujungnya kalau ngebantu orang, justru itu dimudahkan. Nah makanya di 2021 ini kalau misalnya gue masih dikasih kesempatan buat hidup gitu, ya pasti yang pertama kualitas diri gue sama keluarga gue dulu deh. Karena bagi gue itu kayak ini loh, kayak kalau lu pohon tuh itu atasnya gitu, keluarga, family number one. Habis itu minimal kalau misalnya gue peduli sama anak gue atau sama anak dan istri gue, pekerjaan tuh bisa lebih dimudahkan kalau gue berpikir itu untuk mereka, bukan untuk yang foya-foya. Nah di
gue inget banget tuh 2000 kayak tahun paling dark gue tuh 2018. Yang lo rugi apa segala macam Ya, itu. semua kesialan tuh terjadi tuh. Nah, menurut gua emang kayak ini kalau lu nyambungin sama komik yang gue baca, Iya. One Piece ya. Iya. Di One Piece tuh ceritanya setiap karakter tuh ada namanya, jadi ada konsep time skip nih, sama dipakai sama si writernya One Piece untuk menceritakan ya intinya di 2 tahun itu tuh mereka upgrade skill. Jadi pas comeback gitu, jadi makin kuat lah Karena ini. modal udah ada lah ya. Ya. Cuman ya itu makanya menurut gua keputusan-keputusan kayak lu misalnya gue pengen invest ke diri gue sendiri. Nah itu tuh penting karena gue merasa 2018 itu adalah ibaratnya tuh 2018 tuh gue kayak kepompong gitu loh. Maksudnya gue nggak terlalu apa ya, kualitas hubungan gue sama orang-orang nggak sebaik itu juga waktu itu. Sekarang juga sih 2020 juga sih. Cuman kayak 2018 yang paling parah lah. Paling parah. Terus kayak ya secara materi hancur segala macem. Cuman di tahun itulah gue banyak kontemplasi gitu. Gue banyak mikirin kayak ini harus gue ubah, itu harus gue ubah, gue harus begini, gue harus begitu. Ya invest ke diri sendiri bener gitu di selama setahun itu. Dan ya paling kayak karena gue udah temenan sama lu lama ya, lu jangan ngebayangin yang kayak gitu tuh cuman sebentar. Itu butuh waktu lama Bisa sih. jadi setahun 2 tahun gitu. Dan gini maksud gue, ketika lo 2 tahun itu, gue pernah berpikir bahwa anjir cepet banget. Tapi kalau misalnya gue yang jadi posisi lo, belum tentu bisa kuat. Iya. Dan buat yang denger nih, kayak misalnya pasti adalah teman-teman lo yang diajak nongkrong, dibilang, aduh gue nggak ada duit, apa segala macam. Jangan dianggap dia remeh atau nggak mau ngumpul atau emang benar-benar nggak ada duit. Tapi emang karena mungkin dia lagi berusaha menempa dirinya untuk ngumpulin modal. Atau emang dia gak mau temenan sama lu juga. Atau emang dia udah punya grup WhatsApp lain selain nama lu gitu. Tapi bener sih, jadi kan banyak tuh pepatah bilang lebih baik mundur selangkah untuk mempersiapkan 100 langkah. Nah itu gue kayak yang sesimpel gini deh. Gue sering banget stories, misalnya gue baru beli barang, let's say kayak PS5. Gue stories dengan banget, terus kalau gue pikir-pikir, buat apa juga ya? Emang. Iya kan? Iya maksud gue, ya mungkin yang lu harap adalah reply. Iya, cuma sekedar apresiasi, itu pun apresiasi yang fana, ngerti gak lo? Kayak cuma sekedar, bro selamat ya, kalau gue jatuh miskin apa segala macam, mereka tidak akan mengangkat gue untuk membantu, misalnya kayak gitu. Oke, itu satu poin yang menarik juga. Gue sering lihat kan banyak orang yang butuh validasi dari orang lain kan. Padahal sebenarnya validasi itu dari diri lu sendiri aja sih cukup menurut gue. Bener, dan sekarang gue lebih berpikir mungkin Noel salah satu orang yang sering gue ajak ngobrol kayak misalnya kita ada iPhone baru, gue mesti beli. Gue kan tipikalnya itu kayak lu aja, lu beli handphone begitu handphone lu lihat aja nih Samsung gue udah hancur. Nah itu. Iya, jadi waktu itu buat kita pernah bahas juga ya. Jadi si Noel ada acara di Jogja kecebur di Iya S8 waktu itu. Iya, habis itu padahal itu S9 ya udah keluar tapi S10 udah keluar udah lama lagi. Dan si Noel tuh tipikal yang nggak akan beli kalau nggak penting-penting banget. Dia waktu itu beli karena urusan pekerjaan. Iya, karena nggak bisa kerja gue kalau HP nggak nyala. Bener. Dan dia tuh tipikal yang fungsional, sifatnya fungsional. Kayak misalnya laptop gitu, yang dia bikin video di Twitter yang waktu itu sempat rame banget. Itu harganya 2 juta. Dan orang kayak Noel tuh mampu beli iMac atau MacBook atau apapun itu yang harganya. Kenapa lu jadi ngomong itu anjir? Gue biar ngasih pandangan ke orang bahwa apa yang kita perlihatkan ke orang tuh belum tentu sebahagia itu sebenarnya. Bahagia singkat banget. Ya, kayak misal tadi ya udah nih gambarannya kayak beli HP ya. Iya sih, gue beli HP-nya pas gue butuh gitu. Tapi sekalinya gue butuh ya gue nggak perlu mikir gitu. Kayak gue nggak perlu mikir itu harganya berapa. Gue mau itu ya bisa gitu. Saat ini juga gue mau beli sekarang detik ini pun bisa. Tanpa gue nggak peduli harganya berapa pasti bisa gue dapet gitu. Tapi ya gue belinya pas gue butuh. Bener, kayak kalau gue tuh masih gini ya. iPhone 12 kemarin kan lagi rame PO. iPhone 12 berapa sih? 22 ya? 22 juta. Tergantung yang mana. Paling mahalnya? Paling mahal tuh 26 ya kalau nggak salah. Oh, 26. Gue lihat di Indonesia belum masuk. Lu mau PO? Jadi gini runtutannya, di Indonesia belum masuk deh box. Karena 2 iPhone. Oh, belum masuk di iBox. Yang waktu itu ya. Gara-gara itu TikTok viral. Oh, bukan dong. Yang akhirnya di sama si Barik. Lu kalau beli hati-hati lu, jangan TikTok lu, aneh-aneh lu nanti. Udah gitu, karena gua waktu pas iPhone 11 ini gua beli online, gua lihat di online kan.
gue dengan jumawa iPhone 11 yang sekarang gue pakai kan iPhone 11. Gue dengan jumawa yang ngomong gini ke istri gue, oh harganya nggak beda jauh. Itu kan secara nggak langsung tuh ada dua versi kalau orang mendengar ya. Yang pertama, oh si Cahyo mampu, dan yang kedua, oh ya udah iPhone 12 tuh barang yang ecek-ecek gitu. Tapi setelah gue kemarin ke iBox itu barang kan udah ada nih sekarang. Terus gue tanya, emang sih lebih bagus, tapi itu bukan buat gue gitu kebutuhannya. Kan buat gue sekarang yang penting bisa WhatsApp, bisa video bagus karena gue punya anak. Terus habis itu bisa nelpon. Kalau lu punya anak kenapa video bagus ya? Enggak, karena kan nge-record perkembangannya apa segala macam. Karena gue beli iPhone yang 11 tuh karena itu, karena biar kualitasnya oke apa segala macam. Begitu sekarang, kayak gue nggak butuh-butuh banget deh. Gitu loh. Jadi kayak gue udah berusaha mengubah pola pikir gue. Gue kalau mengeluarkan duit tuh harus sesuai dengan apa yang gue butuh. Bener, tuh fungsional. Dan nah ini lucunya nih. Jadi gue udah bilang sama bini gue, aku mau beli. Ini jauh sebelum gue dapet PS5 gitu. Gue bilang, kayaknya nanti kalau PS5 keluar, gue mau beli ya gitu. Karena kan kalau udah berkeluarga kan harus diskusi gitu-gitu kan. Duit udah bareng-bareng. Habis itu bini gue cuma bilang, oh ya udah nanti kalau misalnya ada rezeki juga bisa kebeli. Karena gue tipikalnya kan sekarang tuh PS5 udah dijual yang ready stock kan 16 juta kan. Gue tadi mau ngambil itu. PS5 16 juta. Karena tuh Anjir loh, mahal daripada ini gua loh. HP. Iya 16 juta. Terus habis itu kata istri gue, udah sabar aja. Terus kemudian ada ini foto competition. Gue ikut sama istri gue, ternyata istri gue dapet. Dan di situ gue dalam hati gue kalau dari bahasa agama gue lillahi ta'ala aja deh, ikhlas aja. Kalau gue dapet ya dapet, kalau enggak. Dan uniknya dapatnya itu gue di kesempatan kedua, karena kesempatan pertama yang menang itu kan dapatnya gara-gara ini, gara-gara lu tanya gue terus gue bilang sholat kan. Iya, berserah gitu kan. Gue bener-bener ikhlas aja. Cahyo nanya terus udah lu sholat yo gitu. Habis itu apa namanya, ada yang menang pertama, ternyata yang menang itu bermasalah. Fotonya tuh ngambil foto ads. Foto advertising diambil sama dia, diedit, dimanipulasi lagi. Sebenarnya itu kalau untuk kebutuhan pribadi untuk belajar apa segala macam nggak apa-apa, tapi kan ini jatuhnya komersil ya, dia ikut sesuatu. Akhirnya waktu itu yang menang dihujat banyak orang, akhirnya dianulir. Si restorannya, si Stego ID waktu itu bilang, oke, kita akan pilih lagi ulang. Tiba-tiba besok paginya nama istri gue yang keluar sebagai pemenang. Jadi, itu gue nggak tahu ceritanya itu. Jadi kayak ini dan uniknya gini, jadi apa namanya, kan mau dibeliin tuh barangnya harga 16 juta. Gue bilang, walaupun itu kan hak gue, gue bisa nuntut untuk ya udah beli sekarang gitu. Tapi gue bilang 16 juta sayang sih, nunggu aja yang dari Indonesia kan 7,2 juta. Kok bisa jauh banget sih? Karena mendingan lu beli di Indo. Nah, tapi kalau beli di Indo tuh raffle, undian. Jadi nggak semua orang bisa, walaupun udah PO nggak bisa. Kebetulan berkat banget, gua dapat namanya keluar undiannya. Yang kemarin itu. Iya, jadi lu ikut undian bisa dapat harga Indonesia. Dan dari toko PS lu ya? Dari toko GS Shop yang di Sensi kan. Nah, itu toko apa nih? Reseller resmi Indonesia, toko PS game gitu. Yang kita datengin dulu ya? Iya, yang kalau kita ke Sensi kan suka ke situ. Nah, jadi kayak ibaratnya gue belajar satu hal, segala sesuatu itu tidak usah terlalu terburu-buru, tidak usah terlalu ngoyo banget. Kalau misalnya emang itu buat lo, nggak akan kemana. Kan makanya gue selalu bilang, kalau gue selalu nanya kan, gimana caranya supaya bisa begini begitu. Gue selalu bilang apa? Beruntung. Dan mungkin ini adalah prediksi gue di 2021 adalah gue ingin membuat keberuntungan itu, menciptakan keberuntungan itu. Mungkin kalau misalnya kita mungkin akan bahas lah ya di episode lain, tapi episode selanjutnya. Tapi garis besarnya adalah menurut gue setiap orang tuh bisa menciptakan keberuntungannya, tapi tidak hanya tentang materi. Oke, kalau gue bukan aliran menciptakan memang. Gue beda sih. Iya. Nah, makanya ini agak deep nih. Kalau karena gue bukan aliran yang menciptakan, gue punya keyakinan bahwa memang apapun yang terjadi dalam hidup gue itu adalah keberuntungan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Makanya ketika lu nanya kemarin, selain gue jawab beruntung, gue bilang lu sholat kan. Karena ya itu yang gue lakukan juga. Bukan sholatnya ya, tapi ke Tuhan. Iya. Komunikasi ke Tuhan. Komunikasi ke Tuhan. Nah,
kalau menurut gua keberuntungan tuh memang bukan sesuatu yang gue ciptakan. Tapi nggak masalah ya, lu berpikir itu bisa lu ciptakan ya nggak apa-apa. Karena pada nyatanya nggak ada yang tahu juga gimana alam semesta ini bekerja juga gua nggak tahu gimana pada nyatanya kan. Nah, dengan pemahaman bahwa keberuntungan itu nggak gua ciptakan, tapi keberuntungan itu gua terima, berarti gue juga harus siap dong kalau misalnya gue nggak beruntung lagi. Ibaratnya sial gitu. Iya, gue sial misalnya. Gue sial bertubi-tubi mungkin aja. Karena kalau di agama gue ada Ayub misal contohnya. Gue nggak tahu kalau di Islam ada atau nggak tahu. Tapi kalau di gue ada, jadi dari itu tuh Ayub tuh ceritanya dari kaya banget jadi miskin banget lah intinya gitu. Nah, jadi kalau gue levelnya bukan meminta keberuntungan ke Tuhan atau bukan berharap gue beruntung, bukan berharap gue dapat materi, bukan apa-apa, tapi satu-satunya hal yang gue minta dan gue kembangkan dan gue berusaha pelajari dan gue berusaha supaya diri gue bagus di hal itu gitu ya, itu adalah hikmat kebijaksanaan. Iya. Yang selalu Gua, cerita. nah yang selalu gue mention. Jadi pokoknya ada dua hal lah yang selalu gue mention ya, kurang lebih ke teman-teman yang sering ketemu gue lah. Which is itu dikit banget yang sering ketemu gue. Ya antara lu, Rian, Mario, ya teman kuliah gue, udah. Pokoknya orang terpilih. Orang-orang tertentu lah. Tertentu banget lah. Nah, ya itu hikmat kebijaksanaan dan keberuntungan. Tapi kayaknya seru nih kalau misalnya kita bahas di episode yang lain. Karena ini bakal panjang banget. Tapi balik lagi ke topik kita, prediksi kalau menurut gue lanjut aja. Kalau menurut gue 2021 ya kayaknya bisa lebih parah sih. Ini gue kayaknya akan tulis juga di Twitter. Tapi gue kemarin sempat mikir gini. Kita tuh selalu bilang tahun baru. Iya. Apanya yang baru sih? Maksud gue, bukankah ketika kita pindah dari 2020 ke 2021, pertama bumi itu makin tua. Iya. Kitanya juga makin tua. Iya nggak sih? Makin sedikit waktu. Semua objek yang ada di bumi ini makin tua. Kita bilang tahun baru. Kontradiksi nggak sih? Itu kayak aneh gitu. Siapa sih yang pertama menciptakan istilah New Year gitu kayak? Tapi kan buminya makin tua, orang-orang makin absurd, dunia makin aneh, dunia makin rusak, makin tua segala macam. Jadi menurut gue sih tahun 2020 mengajarkan gue bahwa ketika gue menyambut tahun yang baru tuh sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Tapi tuh ya gue nggak tahu, bisa aja lebih sial daripada 2020 loh, nggak ada yang tahu. Benar. Kalau kita berkaca ya, oke lah gue sekarang lihat dari sudut pandang sejarah gitu. Ternyata zaman dulu tuh pandemi tuh emang nggak selesai dalam waktu 1 tahun gitu. Kayak dulu tuh yang terakhir tahun 1900 ya flu Spanyol. Lupa sih gue. Ya itulah. Itu tuh 19 kayak pokoknya 2 tahunan lah baru kelar. Jadi mungkin banget sih sekarang tuh kayak 2021 masih kondisinya masih begini. Terus jangan lupa bahwa dampak ekonominya akan amplify gitu ya, karena ini kan makin lama nih, makin nggak kegiatan ekonomi makin nggak jelas, ya bakal makin gede dampaknya kan. Jadi menurut gue sih sebaiknya jangan terlalu berharap sih sama 2021. Menurut gue sih ekspektasinya jangan terlalu ditinggiin sih. Kalau diri gue sendiri bahkan ya, gue udah menentukan bahwa di tahun 2021 gue siap banget dengan kondisi seperti 2020. Jadi gue bahkan baru berencana untuk ke coffee shop, untuk bersosialisasi sama teman-teman, untuk menganggap diri gue udah bebas ngapa-ngapain. Itu gue baru berekspektasi paling cepet 2022. 2021 tuh gue udah setting mindset gue masih kayak sekarang. Bener-bener cuma di rumah doang, kerja dari rumah, segala kegiatan gue online, nggak bersosialisasi. Ya intinya 2021 gue masih dalam kandang lah. Gue 2022 lah baru kembali ke masyarakat kali ya. Tapi terlepas dari situasi pandemi, terlepas dari antivirus apa segala macam, menurut gue sih 2000 vaksin anjir. Vaksin antivirus. 2021 antivirusnya apa, Norton nih? 2021 tuh kayaknya bakal jadi tahun yang panjang banget. Kerasanya itu lama. Prediksi gue. 2020 tuh berasa singkat loh. Berasa singkat karena permulaan. Bisa jadi. Ibaratnya kayak kayak lu pergi ke sebuah tempat yang excited banget, perginya tuh kesannya lama banget, pulangnya cepet banget. Nah ini 2021 nih kayak kita lagi baru mau pergi. 2020 kayak lagi siap-siap.
kalau menurut gue ya. Ya tapi semoga apapun itu yang terjadi di 2021, kita sih berharap semuanya sehat, nggak terlalu stres banget kalau lagi dikasih ujian, karena menurut gue setiap orang pasti bakal kena masanya sih. Bukan penyakitnya ya, tapi ujiannya. Ya, menurut gue nikmatin prosesnya aja lah udah. Bener. Nikmatin prosesnya, kerja yang benar. Apa tadi meminta apa hikmat kebijaksanaan yang akan kita bahas di episode berikutnya. Ya udahlah, nih kayak udah segini aja episode kali ini buat yang dengar. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah dislike aja lah kita di YouTube. Kita nggak bikin ini buat bermanfaat soalnya. Iya.